Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Video sebelum ini saya membahas tentang Khalid Basalamah yang menggunakan dakwah yang menurut saya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Saya melihat ada banyak yang gagal fokus, yang salah paham, memahami apa yang saya maksudkan. Tetapi saya tidak menyalahkan panjenengan, khususnya yang salah memahami, karena mungkin saya tidak begitu detail, tidak begitu lengkap dalam menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu pada video kali ini saya ingin memperjelasnya kembali. Jadi begini, terkait dengan metodenya ya, bukan ajaran yang dibawa oleh Khalid Basalamah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, bukan. Ya, jadi sekali lagi tentang metode, cara. Kalau Sunan Kalijaga dulu sukses menyampaikan Islam, menyebarkan Islam dengan metode menggunakan wayang kulit, Khalid Basalamah hari ini sukses dengan menggunakan metode cara media sosial, media digital. Itu maksud saya ya. Jadi bukan persoalan ajarannya. Kalau ajarannya sudah jelas. Ajaran yang dibawa oleh Khalid Basalamah sangat bertentangan, tidak cocok dengan nilai-nilai budaya Indonesia, nilai-nilai tradisi kita, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya mengapa ya? Karena dia sering menyerang pihak lain. Yang terbaru hari ini menyerang budaya wayang, dikatakan sebagai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi, yang saya maksudkan dengan kesuksesan Basalamah adalah terkait bagaimana dia menggunakan sarana dakwah, media dakwah, yakni media digital. Bukan persoalan ajarannya, ajarannya jauh. Yang mengikuti saya lama ya pasti paham lah bahwa saya sangat tidak sepakat dengan cara-cara intoleran. Kita ditakdirkan hidup di Indonesia, di tanah Nusantara, tanah yang memiliki banyak perbedaan, beda agama, beda suku, beda budaya, beda bahasa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kita disatukan dengan Pancasila, disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita punya semboyan yang sangat tegas, sangat bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetaplah satu. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Itu. Mengapa saya bilang Khalid Basalamah termasuk sukses di dalam berdakwah menggunakan media digital? Ini Khalid Basalamah saya ambil sebagai sampel saja ya. Ada banyak Khalid Basalamah yang lain, grupnya dari kelompok Salafi Wahabi ini, yang menggunakan media sosial, menggunakan digitalisasi, membanjiri kanal-kanal media sosial, membanjiri website-website, media televisi, radio. Kalau boleh saya umpamakan bahwa Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit di dalam berdakwah ketika itu, maka wayang kulitnya hari ini adalah media sosial. Itu menurut saya, kalau Anda sepakat ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Namanya berpendapat kan boleh-boleh saja. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau dulu Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit di dalam menyiarkan Islam, maka wayang kulitnya hari ini menurut saya adalah media sosial. Wayang kulit adalah peradaban paling modern ketika itu, dan hari ini peradaban modernnya adalah media sosial. Hampir tidak ada orang yang bisa lepas dari media sosial, pagi, siang, sore, malam, bahkan menyerang, melingkupi segala umur, dari umur balita sampai yang
sudah kakek-kakek nenek hari ini hampir tidak bisa dilepaskan dari media sosial, tidak bisa dilepaskan dari gadget, tidak bisa dilepaskan dari smartphone Android. Yaitu fakta. Dan Khalid Basalamah menggunakan ini secara cerdas untuk media dakwah. Khalid CS ya, bukan hanya Khalid Basalamah. Ya kalau tidak percaya Anda surfing aja di Google, di YouTube, Anda bertanya tentang Islam, maka yang akan keluar banyak adalah ceramah-ceramah, pendapat-pendapat kelompoknya Khalid Basalamah ini. Memang faktanya begitu. Anda pergi ke rumah sakit, di situ banyak tayangan televisi. Apakah televisi siaran-siaran agama yang ditampilkan di TV-TV itu adalah siaran-siaran agama dari dai-dai moderat, dari dai-dai Nahdien? Nggak usah di rumah sakit, di kantor-kantor BUMN. Apakah yang sering menghiasi ceramah agama di sana adalah kelompok-kelompok Islam moderat? Baik secara langsung, offline, hadir di situ, ataupun yang disiarkan melalui jaringan televisinya. Ada UFI TV, Roja TV, dan lain sebagainya. Itu media milik siapa? Apakah itu milik NU? Milik Muhammadiyah? Bukan. Nah, ini adalah fakta bukti bahwa mereka berhasil menduplikasi strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga terkait dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kebutuhan dan tuntutan zaman di era Sunan Kalijaga adalah kesenian, gending-gending, lagu-lagu Jawa, wayang kulit. Maka ketika Sunan Kalijaga mengambil ini sebagai media dakwahnya, berhasil sukses dan Islam tersebar secara luas di tanah Jawa sampai hari ini. Dan untuk itulah kemudian Khalid Basalamah bisa diterima dengan baik di Indonesia, di tanah Jawa karena jasanya Sunan Kalijaga. Tetapi kalau kemudian hari ini sudah diterima dengan baik di tanah Jawa, di Indonesia, kemudian Khalid Basalamah mentang-mentang terhadap tradisi dan budaya tanah Jawa namanya kurang ajar. Ya, Khalid Basalamah sekali lagi mestinya berterima kasih dengan Sunan Kalijaga. Karena dengan jasanya, antum ini semua, ukhti, akhi, dan lain sebagainya, bisa berdakwah di tanah Jawa dengan aman, nyenang, tentram, dan damai. Oleh karena itulah, hargai perbedaan pendapat, hargai perbedaan paham, hargai perbedaan budaya yang ada di tanah Nusantara ini. Jangan Anda coba-coba merusaknya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Khalid Basalamah ini sesungguhnya adalah membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Sunan Kalijaga. Sangat bertentangan. Sunan Kalijaga mengajarkan tentang tasawuf. Dan sementara di kalangan Salafi Wahabi, aspek esoteris ini, aspek spiritual tasawuf tidak pernah dipelajari. Bahkan dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang musyrik. Akan tetapi cara berdakwah yang dilakukan oleh Khalid CS menggunakan cara Sunan Kalijaga. Ini kan kurang ajar. Mencuri caranya, metodenya dari dalam berdakwah, tetapi menghancurkan, melawan, memusuhi ajaran-ajaran ideologi yang diajarkan, yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.